inclusion teaches everyone love and kindness and empathy. From kindergarten, we are all integrated, which is exactly how it should be. When you're a Unified Champions school, great things happen. Kids recognize that every single child in this school matters. A Unified Champions School is all about just creating this pervasive, inclusive culture throughout the campus. And when you create that culture across an entire campus, it helps everyone relax so that learning can truly happen. You have to have people all across the board, from the superintendent down, principal, staff members, custodians, everybody, who believes in taking risks and doing things differently than perhaps what our school experience was 20, 30, 40 years ago. Build it little at a time so that those programs can hold and stay and grow, because that's how you get a good foundation. If you try to start with this grand old thing, it's not long lasting. We have this amazing peer tutor program. Students volunteer one of the periods during their day. It really is something that our students have embraced. It's just more of a friend, is the way I see it. It brightens up my day, and I get to hang out with him twice a day, which is great. Getting into Conrad's world has been the highlight of my life so far. Regardless of Dominic's ability or diagnosis or anything like that, no one considers that. It has nothing to do with who he is. He is just truly the nicest person and most caring person I've ever met in my entire life. And Dominic is just really a good friend to me. What I feel when I'm with Dominic, I want everyone to feel, because this is how I want every school to be. What are you doing this weekend, Dom? Is it time for another Chocolate Cabana trip? Maybe we can bring Isaac along. But you need to ask my mom. All right. A group of students design a day for 300 visitors to come and see how much kids supporting kids just creates for a campus an amazing culture. Seeing the community backing and our administration really backing our kids and wanting this for us, I don't really have words for it. You're in awe because they value our students as change agents. Started off in the auditorium, had sort of a PowerPoint presentation of the history of our evolution. With the growth of the peer tutor program, a natural shift from peer tutors as helpers to supporters and then to equal partners occurred. These partnerships led students and teachers to add Unified Champions School to Alma Heights to promote this inclusion across the campus, not just in the classroom. What did we do on that Sunday when we met up? We went to a local coffee. And we did what? Worked on the presentation. Together, right? Yeah. Yeah. What does it mean to you that we're co-presidents? We do things equally. We consider Alma Heights to be a community of advocates, which shows through the many ways the club engages the whole school. And I've really, truly made a best friend. So to me, this is important because it makes really great friendships that last a lifetime. These kids are going to change the world, but they won't grow it if we don't plant the seed. Every single kid brings value to the table. If we get out of the way, we'll be blown away with what our students can create. This school, they just accept everyone. It shifted my life to what I think I need to do and what I enjoy doing. It's made, I think, every facet of my life better. Penguin? Patriots. Patriots, there we go. Yeah. Jason loves sports. Yeah.
Yeah, Jay loves the Patriots. Who you like? Gronk? Say it. Gronk. Everyone's curious, like living with a person with like disabilities, like how daily life is, and I say, I don't know, just it's normal. You're good? All right, have a good day. All right? Be a good boy, right? I am. I know you are. It's like a normal brother relationship. We fight a lot, and we also have great moments together. It's great. It's life. You know, I think that when you talk about Evan and Jay, you talk about, you know, they're really one person here. It's not Evan, it's not Jay, it's Evan and Jay. Jay's just like a big ball of joy. A student who typically you wouldn't hear much communication from, but when you do hear it from him, you feel it. He greets you in the morning when you walk in. He wants to get up and make sure everybody's smiling and having a good time. So he may go by you, tap you on the shoulder, he may make a silly face. Who's on your basketball team? Evan. Evan. Who's he again? My brother? I'm a brother. My brother. Evan and Jay are instrumental in our inclusion movement. Evan Hallberg alone is the dream for a teacher. Programs like TOPS, Special Olympics, and most recently Unified Sports have provided a foundation for individuals of all abilities to express themselves and succeed in society. You don't really know until you're up there, and that your heart's pounding knowing that you have to like give this 1.5-page long speech in front of everyone. I know that when I graduate from high school, I will miss the times I've spent with my brother. Even the little things, like car rides at school, with the radio booming and him dancing in the backseat. I started like sobbing a little bit, and then Jay put his arm around me, and then after that I knew I was kind of like done. But I remember that I'm talking in front of the entire school and I'm on TV, so I had to keep going. Making a contribution to a huge movement is the biggest thing anyone can really do. It feels humbling. For this is why I choose to include. Thank you. I'm gonna cry. Through sports like Unified, I can trust everyone to protect my brother because they know that he's no different than anyone else. Brings like no greater joy. Yeah. We are not just athletes. We are the ambassadors of an uprising. Peaceful protesters in rebellion against anyone who has a fear of difference. Our demands are equality, dignity, and the recognition of our shared humanity. We will not stop or accept anything less. We are deserving. When we compete, we're fighting for a more inclusive world. We are champions on the field and for this cause. Today, our world is more divided than ever. And coming together has never been more urgent. Revolution is inclusion! And it's not optional. The only choice you need to make is how you'll join it. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back di acara webinar series Creative Digital Campaign, Creating Impactful Content for Your Campaign by Special Olympics Indonesia. Nah, perkenalkan saya Afrila Amrina, selaku moderator pada hari ini yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan untuk sama-sama belajar dan pastinya yang akan memandu acara webinar pada hari ini.
Nah, sebelumnya saya akan membacakan sedikit perkenalan tentang Special Olympics Indonesia. Special Olympics ialah salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang pemberdayaan teman-teman disabilitas intelektual. Nah, di mana teman-teman disabilitas intelektual atau biasa disapa atlet leader akan ditraining untuk mengikuti ajang atau kompetisi olahraga. Selain itu, Special Olympics Indonesia juga berusaha untuk melatih soft skill para atlet leadernya dengan cara salah satunya ialah membuat webinar series seperti ini. Nah, Special Olympics Indonesia juga memiliki kegiatan untuk kalangan masyarakat luas nih teman-teman, yang tujuannya untuk membentuk inklusivitas antara teman-teman disabilitas intelektual dengan yang non-disabilitas intelektual. Salah satu caranya ialah dengan mengadakan webinar series ini. Nantinya juga akan ada pembahasan khusus nih dan lebih mendalam tentang disabilitas intelektual yang akan dibahas pada webinar kelima. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan dan ikutin terus webinar sosial media. Teman-teman bisa lihat sendiri di masa pandemi ini kita bisa melihat bahwa penggunaan sosial media itu meningkat. Maka dari itu lagi dan setelah kelima webinar ini selesai, nantinya akan ada kompetisi kreatif digital campaign. So jangan lupa untuk follow IG @soina.youth untuk informasi selanjutnya. Kita membahas nih tentang membahas tentang copywriting nih. Menarik banget ya pastinya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu buat para community partner kita. Ada Siap Indonesia, ada Medan Youth Forum, ada GCI Medan, ada 1000 Guru Medan, ada Klub Hamko, ada Sabang Merauke, ada Leo Club Distrik 307B1 Indonesia, dan yang terakhir ada di Pasarin. Terima kasih buat para community partner yang telah bekerja sama dengan kita. Baiklah, sebelum acara webinar ini dimulai, ada baiknya saya membacakan aturan webinar agar webinar pada hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Oke. Sudah di-share screen. Yang pertama, diharapkan teman-teman semua untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. Nah, jadi yuk teman-teman yang belum off cam dulu yuk. Selanjutnya, jangan lupa untuk mematikan mikrofon biar acara webinar kita pada hari ini bisa berjalan dengan kondusif dan bisa fokus. Selanjutnya, teman-teman dipersilahkan bertanya kepada narasumber dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format pertanyaan, nama, asal, dan pertanyaannya. Lalu nantinya akan ada 3 souvenir nih untuk teman-teman peserta yang beruntung. 2 orang penanya yang akan dipilih secara random melalui Wheel of Fortune yang nantinya akan kita undi di akhir acara ini. Dan ada 1 orang reviewer nantinya akan dipilih 1 orang reviewer terbaik setelah webinar ini berlangsung. Nah, cara mereviewnya ialah dengan cara menuliskan hal-hal apa saja yang telah kamu pelajari selama webinar ini berlangsung. Lalu upload ke Instagram story kalian masing-masing dan mention @soindonesia, @soina.youth, dan pemateri kita pada hari ini yaitu @seekingneonbuddha. Nah, pemenang review terbaik akan diumumkan di webinar selanjutnya. Pada hari ini saya akan mengumumkan pemenang webinar minggu lalu, yaitu selamat kepada @ricoartchemistry. Boleh ditunjukkan panitia?
Nah, ini adalah pemenang review terbaik minggu lalu. Selamat ya kepada Record Chemistry. Nantinya hadiahnya bisa langsung melalui DM Instagram @stoindonesia. Oke, selanjutnya tanpa menunggu berlama-lama lagi nih kita pada hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih kita langsung aja mulai karena Cilizinya juga udah ada di sini. Halo Cilizi. Hai. How are you, Ci? Baik. Semuanya baik ya di sini. Semoga baik-baik aja sih ya, Ci ya. Soalnya kan lagi pandemi juga. Jadi kita hari ini mau ngomongin soal copywriting ya, Ci ya. Yeah. But anyways, apa sih sebenarnya copywriting itu dan why we need to learn copywriting? For example, kalau kita tuh lagi jualan produk and ya gitu. Menjawab pertanyaannya Ila ya. Sebenarnya definisi copywriting itu apa sih? Sebenarnya simple. Apapun yang butuh kata-kata, apapun butuh diceritakan sebuah informasi, itu bisa dalam ya. Jelas semuanya? Angkat tangan, jelas? Oke, good. Nah, bedanya kalau copywriting itu tugas kita membuat pesan yang riwah ya, lebih banyak target market, target demografik, target audience, target viewer. Jadi misalnya kalau mau jual satu produk, nah kita harus tahu dong produk ini untuk siapa. Nah, dengan tahu kosakata apa yang harus pakai, kalimat apa yang harus dipakai. Singkatnya itu kalau kalian lagi PDKT, bener nggak sih? Nah, kita kan harus cari tahu siapa sih yang kita PDKT-in. Nah, cara PDKT-nya gimana? Harus flirtingnya pakai kata-kata apa? Singkatnya copywriting itu seperti itu, guys. I see, oke. Nah, mungkin langsung aja nih, Ci, kita biar nggak lama-lama lagi ya, kayaknya udah pada nggak sabar nih, ada 340 orang yang pengen belajar tentang copywriting. Jadi kita langsung Cilizi, waktu dan layar saya persilakan untuk menyampaikan. Oke ya. Mulai, kalau bisa, sebisa mungkin, kalau kalian bisa mempersiapkan kertas atau bisa ketik di handphone, jadi kita bisa langsung praktis bareng-bareng menurut dengan nanti ya PowerPoint yang aku bakal present. Oke, kalau ada setelah sesi minum dulu, mau ke belakang dulu, this is the right time. Oke, nah, so untuk teman-teman semua hari ini, terima kasih untuk spend your Saturday with me, walaupun Sabtu, kalian udah menyempatkan waktu untuk belajar, thank you very much. Nah, kenapa sih webinar kali ini title-nya Copywriting for Copycats? Gampang banget, karena udah nggak ada ide yang super baru ya. Ini udah 2021. The only new thing, maybe kita sekarang harus terbiasa jadi kenapa aku refer kita semua ini sebagai copycats? Karena ya tugas kita ini sekarang hanya untuk menceritakan ulang. Jelas, Farna? Suaranya masih jelas?
putus-putus. Suara putus-putus, Kak. Putus? Oke. Oke, mulutnya kemakan banyak. Ini kalau gini suaranya udah oke? Masih belum. Masih belum. Sudah? Oke. Ntar kalau misalnya ada putus-putus lagi, aku bakal ulang lagi poinnya, nggak apa-apa kok ya. Nanti aku pas Q&A boleh ditanya lagi kalau misalnya ada PowerPoint yang pasti. Oke. Nah, di sini kita bisa baca sebuah cerita bisa menjadi sebuah fakta, sebuah harapan. Nah, kenapa copywriting itu penting? Apalagi zaman sekarang ya. Kita tuh udah jarang ketemu orang, udah jarang banget keluar. Semuanya yang kita cari itu di dunia online. Jadi penting banget dalam cara kita mencari informasi dan membagi informasi itu harus lebih ketat dalam pemilihan kata-kata. Nah, langkah pertama kalau mau menjadi seorang copywriter atau storyteller, atau intinya gimana sih cara sharing cerita yang efektif? Pertama-tama itu harus research tuh ya. Harus cari tahu apa sih yang mau aku bagi ke dunia, cerita apa sih yang mau aku inspire people, what kind of storyteller sih aku ini sebenarnya. Nah, jadi ini ada contoh tipe-tipe research ya guys, random keyword search. Nah, random keyword search itu kayak kalau kita ke Google, misalnya kita search aja tren 2020, tren tahun 90, itu keyword search namanya. Tergantung dengan kata-kata yang ingin kalian riset. Social media dive-in, sama dengan stalking sebenarnya. Jadi kalian lihat, cari di tag foto, pasti bikin kalian lebih mengerti dalam satu topik ini. Interview. Kalau setiap ketemu orang tuh ya harus punya kebiasaan mau bertanya ya, jangan malu bertanya. Oh kenapa suka ini, kenapa tidak suka, kenapa lebih memilih produk A daripada B. Focus group. Nah, focus group itu sesimpel kalian nge-set up grup chat WhatsApp kepada orang-orang yang kalian percaya. Jadi setiap ada yang baru atau setiap kalian nge-post something new, kalian bisa tanya ke grup yang itu, karena mereka yang biasanya paling jujur dan paling akan ngasih sesuai progres kalian. Nah, online poll juga gampang ya, kalau di sini udah tahu cara pakai Google Form, itu bisa kalian buat Google Form apapun dan share ke strangers kalau kalian masih ada Facebook account ya. Kalian bisa kirim online poll ini ke siapapun, kenal atau tidak. Oke, next slide. Nah, sebelum kita mulai benar-benar ngerti apa sih elemen-elemen copywriting ini. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ngeliat kucing hobinya tuh apa? Kalau dikasih mainan, tuh dia pasti ngeliat mainan itu tuh dari segi apapun, dijilat, dicium-cium, dicakar-cakar, dilempar, koyak-koyak. Jadi menurut aku tuh a great storyteller ya, storyteller yang sangat mahir itu storyteller yang selalu penasaran, selalu curious, apa sih ini? What makes these things work? Itu loh. Apa yang bakal bikin hal ini berguna? Kenapa hal ini berguna? Baru kalian knock it out, kalian cakar-cakar, apa itu. Do what a cat likes to do. Oke, jadi itu mentalitas yang harus kita biasain punya, mulai dari detik ini. Next slide. Nah, sebelum kita mulai, this is your product ya guys. Nah, kalau kalian bisa keluarin kertas atau type di handphone kalian, biar kita bisa saling diskusi. Produk yang hari ini kita bakal diskusikan adalah sebuah kotak tisu atau sebuah serbet tisu. Up to you guys. Pokoknya
menurut gambar yang aku taruh di sini ya. This is your product, a box of a tissue. Oke? Nah, simple. Dari gambar yang tadi kalian lihat, itu apa? What is this thing? It's a tissue box. What does it do? Nah, tisu itu apa sih fungsinya? What is it made of? Bahan tisu itu dari apa? Kan banyak ya. Tissue, toilet paper, apalagi cloth paper, banyak banget. What is good of it? Tisu ini berguna nggak sih? Kalau berguna, iya. Kenapa? Kalau nggak berguna juga, kenapa? Next question. Berguna. Ada yang bilang berguna membersihkan. Benar, salah satunya. Apalagi tuh kira-kira? Next. Oke, nomor 2. Terus, siapa? Who? Tisu ini berguna untuk siapa? Akan dipakai untuk siapa? Bisa diberikan untuk siapa? Bisa berguna untuk siapa? Dan siapa yang bakal beli barang ini? Atau siapa yang nggak bakal? Nah, itu ya harus tetap positif dan negatifnya. Pro dan kontranya itu tetap harus kalian cari tahu. Oke? Seorang copywriter itu adalah seorang researcher, seorang jurnalis juga. Kerja kita tuh nyari tahu terus. Next. When? Kapan? Kapan sih kita bisa pakai tisu ini? Ini bisa menjadi tisu ini bisa bikin ribet. Nah, kapan juga tisu ini bisa bikin orang happy, orang bisa terbantu. Dan kapan momen-momen yang sebenarnya nggak perlu sih pakai tisu gitu, guys. Oke, next. Terus where? Di mana? Sesimpel mana sih tisu ini bakal berguna dan di mana cerita tisu ini bisa kamu bagi-bagi ke orang. Aku cerita tentang tisu ini di mana ya bagusnya? Di area mana? Di tempat yang seperti apa? Baru which platform tuh? Mau di mana ya? Paling bisa sharing info tentang tisu. Facebook kah? Snapchat kah? Google Chat kah? Instagram kah, atau Telegram, Discord, banyak banget ya sekarang. Tempat di mana yang paling bagus untuk kamu sharing cerita tentang tisu ini? Next. Why? Kenapa? Oke? Kenapa sih penting kita ngasih tahu ke orang tisu ini berguna? Terus kenapa juga orang bakal peduli nih tentang kegunaan tisu? Dan kenapa mereka harus peduli? Dan kenapa penting untuk mereka ketahui? Nah, ini kalau untuk hari ini kan kita diskusiin tentang tisu ya, tapi ntar kalian tinggal terapkan step-step ini tuh dengan barang apapun atau siapapun itu yang mau kalian, riset, tulis, ceritakan apapun itu. Harus dimulai dengan mencari tahu ini semua. Nggak boleh nge-skip, oke? Kalau nge-skip, itulah kenapa copycat terjadi. Kenapa kita langsung males, kita langsung nyari posting orang, kita langsung kerjanya cuma copy-paste, oke? Kalau cuma copy-paste, ya sebenarnya nggak masalah ya, tapi kalau kamu bisanya cuma copy-paste, berarti secara tidak langsung kamu juga nggak punya respect dengan kemampuan diri sendiri. Berarti kamu secara nggak langsung emang tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Makanya kita harus belajar bertanya dulu sebelum memberikan jawaban. Mesti press release. Ya kan bukan aku, ada. Oke, next. Aku lihat dulu ya. Kayaknya tadi ada banyak yang nanya. Sebentar ya, aku lihat chat grupnya. Oh, ntar aku sharing PowerPoint-nya, no worries. Terus sekarang how? Gimana sih? Bagaimana? Kayak mana nih? Gimana caranya kita bisa menyampaikan pesan-pesan sebelumnya? Terus gimana ya caranya biar orang tuh mengertinya gampang? Terus gimana caranya biar pesan tentang tisu ini bisa disampaikan ke orang lebih banyak? Oke? Itu kita harus tahu. Nah, simple. Dari situ kita tahu, oh cerita ini berguna nggak sih? Kalau nggak berguna, kenapa?
Nah, gunanya lebih bagus ditaruh misalnya, di Instagram. Kenapa? Karena aku pengen yang lihat cerita aku nih anak-anak muda, anak-anak milenial Gen Z. Berarti Instagram dong. Soalnya kalau Facebook kan generation-nya lebih agak lebih tua gitu. Simpel-simpelnya tuh kayak gitu. Next. Agak turun dikit. Naik. Sorry. Dari yang nomor 7. Balik lagi. Oke. Nah, setelah kalian udah tulis, udah cari tahu tuh ya, what is it about, who is it for, di mana aku bisa cerita ini bisa menyampaikan, itu udah ada jawabannya ya. Sekarang kita bisa langsung praktekkan di creative funnels. Oke, ada 3 step sekarang karena kalau kita mau ceritain banyak ya, kalau di website kan ada feature artikel, ada artikel yang biasanya tuh untuk Instagram caption ataupun Twitter, terbatas banget kan karakternya. Tapi tugas kita sebagai copywriter adalah bagaimana memberikan cuplikan informasi yang bakal bikin orang tertarik untuk mengakses informasi yang lebih lengkap. Jadi biasanya tuh aku punya 3 step. Sama dengan ini ya, biar lucu nih aku buat can't meow. Nah, nggak bisa meow atau kalian ganti dengan produk tadi, tisu. Can't meow atau nggak bisa bersihin yang kotor misalnya, atau lagi nangis. Kita harus ngasih tahu ke orang dulu, ini problem kamu. Oke, jadi dari tisu, problemnya apa? Kotor, nangis, sedih, baper, kayak gitu. Atau ada yang jorok, atau basah, itu problemnya. Kedua, kita kasih tahu ke orang. Nah, punya nih solusinya, sama aku nih solusinya. Nah, I know how to fix it. Jorok, gampang nih cara bersihinnya. Atau sedih, nih gue bantuin lo biar nggak nangis, kayak gitu. Step ketiga adalah memberikan solusinya. Oke, solusinya itu adalah apa? Ya kalian. Kalian sebagai brand kalian yang mau kalian promosiin. Oke, this is how you're gonna meow. This is how you're gonna clean your tears. This is gonna be how you dry the water. Jadi diulang lagi. Oke? Step pertama, masalahnya. Misalnya ya, muka basah baru karena nangis terlalu banyak. Gini nih cara ngeriminnya, pakai ini karena jadi step-step yang kita bicarakan sebelumnya itu dimasukin dalam creative funnels kalian. Creative funnels itu bakal kalian denger ya banyak, apalagi orang yang sekarang mungkin lagi mau mulai bisnis online, mau di Shopee, Tokopedia, Amazon, eBay, sampai Instagram shopping cart, Facebook Marketplace, semuanya itu ada creative funnel. Karena orang tuh sekarang attention span-nya ya, waktu untuk mereka memberi perhatian di handphone tuh dikit banget, 100 detik, sampai mereka bisa scroll. Jadi kalian tuh harus bener-bener ngasih mereka point by point, bikin gampang mereka mengerti, jadi mereka tuh lebih tertarik untuk cari tahu lebih banyak ke kamu. Oke? So far so good everyone? Ini ntar pertanyaannya aku bakal pilih randomly ya, ntar aku bakal jawab satu-satu. Nah, yang paling penting, keep it simple ya, jangan karena kita kadang nih ya, kalau kita tuh masih PD-nya masih dibentuk, masih insecure, kadang kita tuh pengen pakai kata-kata tuh yang kadang rempong, susah dimengerti itu ya. Kadang cuma mau bilang, pakai ini aja. Panjang, kita kan, daripada kamu menggunakan itu, lebih baiknya kita menggunakan barang ini karena panjang banget. Dan dari situ kita udah, udah lose interest tuh orang. Sebelum mereka mau cari lebih tahu, mereka udah kayak, aduh, apa sih nih kata-katanya rempong, bosenin gitu. Jadi ingat ya, kalau copywriting itu, jobnya adalah membuat suatu informasi itu simple,
Jadi orang lebih semangat untuk cari tahu lebih dalam. Jadi perkenalan, ingat, oke? Jadi jangan terlalu panjang separagraf gimana-gimana, apalagi kalian yang mungkin lagi mau mulai jualan di Instagram atau lagi mau mulai promosi di Twitter, itu limited banget ya, terbatas banget kata-katanya. Jadi keep it simple, ingat creative funnels yang tadi. Kasih tahu problemnya apa sih nih? Nah, solusinya ini. Nah, kalau kamu pakai solusi ini dengan saya, nah inilah results-nya. Gitu. So far so good? Aku baca pertanyaan dulu ya. Sebelum yang lain. Oke. So yang benar-benar efektif, namun sudah mencakup semua hal yang harus disampaikan pada orang lain. Terima kasih. Oke. Gini, ini sama dengan yang aku mau jelasin. Next slide. Gimana gimana sih? Saking banyaknya informasi, kadang bingung ya. Apa sih yang mau dimasukin? Terlalu banyak nih. Tapi kalau dikasih semuanya orang nggak bakal baca, malah ngaku ya. Siapa sih ini di semua sini udah dikasih detail, captionnya detail, tetap aja di adminnya, ini tanggalnya kapan ya? Ini lokasinya di mana? Padahal udah jelas-jelas tuh tertera dah detailnya di flyer, di caption. Angkat tangan tuh. Siapa yang begitu? Oke, jadi gini caranya. Banyak yang nanya kalau copywriting berarti less is better ya. Less is better iya dalam timeline-nya. Jadi kalian harus tahu penempatan tempat dan waktu. Oke? Jadi copywriting itu biasanya, apalagi kalau Instagram ya guys, itu perkenalan sebuah produk. Jadi sebisa mungkin kita disingkat aja biar mereka tuh lebih mau nanya lagi gitu. Nah, tapi juga sebagai konsumen kadang emang gimana ya, keras kepala, males, emang iya, tapi itu secara kultur ya, makanya kita juga sebagai storyteller juga harus lebih rajin lagi ngasih tahu informasinya tuh begini, tapi jangan ngulang semuanya tuh kata-katanya, oke? Kita sekarang praktek ya guys, tuh, dari tisu tadi, next gambarnya. Nah, kita praktis ya, ntar ini aku juga ngasih contoh beberapa. Ini nih, ada muka mbak-mbak nih. Nah, mbak ini lagi ngapain nih? Itu namanya apa? Coba praktekkan yang poin-poin yang udah kita bahas dari awal tadi, oke? Sesuai dengan foto ini. Foto ini tuh apa? Apa yang lagi terjadi? What's going on with this photo? Ini siapa dia? Kasih karakter ibu-ibu, si mbak atau kakak, adik ini. Sesuai dengan yang kalian mau sampaikan. Oke? Ini aku baca ya beberapa jawaban. Mbaknya pilek, patah hati, buang ingus, flu, mbaknya bersin. Oke, nah. Tisu, basic functionnya, ya. Kegunaan yang paling pertamanya itu ya emang membersihkan. Membersihkan apa? Ya apapun itu. Nah, kosakata yang bakal kita pakai itu apa? Membersihkan, oke? Contohnya. Kalau membersihkan apa? Apapun itu yang kotor. Apa ini yang kotor? Bisa aja kotor dari patah hati mantan, itu kan kotor ya, karena bikin nangis. Jadi make up-nya luntur deh, gitu cerita yang harus kita bahas. Jadi kita tahu apa sih nih pesan yang mau kita sampein, dan nggak harus setiap pesan itu serius banget ya guys, tergantung produknya apa. Apalagi kalau kalian mau nyampein pesan itu ke generasi yang agak lebih muda ya, yang kita sekarang sosial media itu untuk escape, karena realita itu
udah terlalu rewatch. Jadi kita bakal lucu-lucu banget ya semua. Pilihan tetap bersih, benar. Sedih tapi cantik, banyak kan yang itu. Bersin tapi tisu Anda tidak nyaman, benar. Nah, yang nyamannya apa tuh? Jadi misal kita merek tisu banyak ya guys ya. Kleenex yang paling terkenal seluruh dunia itu namanya Kleenex. Jadi contoh. Pandemi membuatmu LDR, suka kangen tapi koneksi nggak mendukung. Wipe your tears with Sasa tissue. Ya, itu udah catchy ya. Tapi jangan lupa, ini aku kasih contoh langsung ya. Misalnya, ini kan wipe your tears, wipe your apa, terserah lah sebenarnya. Tapi kalau aku suka banget emang yang lucu-lucu, dibuat jadi memes, oke? Kenapa mau dibuat jadi meme? Karena memes itu yang paling gampang di-sharing ke siapapun. Jadi aku mau ambil contoh dari teman-teman kita di sini. Oke. Ada banyak nih yang bilang bersih dari mantan dan habis pakai buang. Oke. Jadi imagine aja nangisnya kenapa nih? We love memes ya. Jadi contohnya tisu. Ingat ya, what, why, how ini bakal aku ulang-ulang lagi. Tisu. Benar, ekspresinya nggak ada tisu, nggak produk. Gimana tuh cara kita ngejelasin produk kita? Tapi nggak ada gambar produknya dalam foto. Kira-kira apa? Menggunakan informasi yang tadi kita udah diskusiin. Bisa aja kita, kalau fotonya anak-anak kayak gini, berarti untuk siapa? For who? Berarti untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu yang mungkin panik, anaknya nangis, nggak tahu deh mau gimana kalau anak udah cetar begini nangisnya. Kita bisa aja kita bilang 911 emergency, gitu ya. Singkat 911 emergency. Kenapa? 911 itu di mana-mana kita tahu ya, walaupun di Indonesia cari emergency nggak 911, tapi kita udah tahu 911. Terus di bawahnya kita bilang misalnya 911 call us to fix this. Call who? Ya call us, nah, atau reach us out, atau 911. Bahaya nih cari kita. Sesimpel itu kalau mau lucu-lucunya. Tapi kita nggak ada, sama sekali kita nggak usah sebutkan nama produknya, kegunaannya. Tapi dari cara kita memilih kata-kata sudah merepresentasikan kegunaan produk tersebut. Jadi misalnya nangis, beluberan gitu, itu ya emergency kan. Kenapa? Ya kita kan malu nggak mau dilihat orang nangis-nangis gini. Nah, itu darurat. Jadi kalau lagi hal-hal darurat itu screaming and crying like a banshee. Are you tired of having your clothes wet from the tears? Use boo-boo tissue. Ya. Kalau misalnya ya, kalau kalian nonton banyak film Hollywood, boo-boo itu luka tangan kan. Nah, bisa aja clean your boo-boo with your bae. Oke, dear bae, help my boo-boo. Bae tau nggak apa? Benar, baby, sayang, benar. Jadi bisa aja kayak help your bae fix their boo-boo. Okay, that means bantu yang
Bantuin dong nih orang yang kamu sayang, lapin dong itu lukanya atau air matanya. As simple as that. Bagaimana, ini dari Adit, bagaimana cara bisa menentukan target audience kita agar pemakaian bahasa lebih tepat guna? Oke. Tergantung ya stepnya. Kalau apa kalian udah tahu mau pakai foto apa atau belum? Tergantung itu dulu. You have to decide, oh ini jangan sih, kalau nggak belakangan, kalau konsepnya udah selesai secara visual baru deh mereka ketemu kita untuk bahas copywriting apa nih yang paling bisa cocok dengan gambar tersebut. Bagia, bisa next slide. Nah, kalau yang ini guys, apa ini kita brainstorm aja ya, biar latihan langsung. Karena copywriting ini sebenarnya 30% theory, the rest is like practice. Oh, I like this actually. Ada yang buat dari Ben. Real men use tissue. Nah, let's take it up a notch. Daripada ngasih nunjuk produknya, karena kita kalau ngepost sesuatu emang udah dari account brand tersebut kan. Jadi daripada bilang real men use tissue, you can say real man uses emotion or real man have feelings. Dalam bahasa Indonesianya kita bisa bilang lelaki jantan itu berani menangis gitu. Jadi mainin gitu. Karena pasti selalu ada pro and kontranya. Ada cewek yang enggak, aku nggak suka, aku tetap nggak suka nih cowok nangis. Ada juga yang nggak peduli gue kalau cowok gue nangis mah lebih oke. Jadi mengundang pro dan kontra. Jadi orang bisa mulai conversation. Apa sih gini? 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan berkumpul. Benar. Itu untuk masker ya, benar banget. Oke, Bagia, next picture. Nah, ini. Menurut kalian, dengan produk tisu tadi, apa yang bisa kalian sampaikan dengan gambar ini? Maskara luntur kena air, jangan begadang. Maskaramu luntur. Ini bagus sih sebenarnya. Maskaramu luntur, usap dengan tisu. Nah, kita level up lagi ya nih kata-katanya ini dari Anissa Dwi Yulia. Karena kita udah ada fotonya, kadang kita nggak usah lagi menceritakan sesuatu yang udah secara visual diceritakan. Jadi maskara, secara nggak langsung orang udah tahu itu makeup kan yang luntur. Jadi kita nggak usah bilang lagi ini apa yang luntur. Kita cukup aja bilang luntur, apa yang luntur. Maskara itu bisa representasikan sebuah perasaan kan. Jadi kayak cinta, itu buat aja cinta lama atau cintanya udah luntur, tenang, usap dengan nggak usah tisu apa gitu. Dibuat lebih apa ya, dimainin gitu. Bergadang. Nah, ini don't let your, itu kan udah kelihatan dari gambarnya, emang makeupnya luntur, udah rusak. Jadi kita bisa level up lagi copywriting ini dengan menggunakan kata-kata seperti don't let your tears ruin your fun time. Jangan biarkan air mata merusak weekend kamu gitu. Atau jangan biarkan air mata merusak hari kamu atau apalah, bisa diganti apapun itu. Feels ini this one is funny. I like this one. Feels like shit, wipe it out. Atau bisa kita lebih edit lagi, wipe your shit out. Oke, Bagia, next picture. Yang ini. Nah, menurut kalian yang ini apa? Ingat ya, kalian harus pay attention to details. Karena kan tadi kita udah ingat ada what, why, how, when-nya. Jadi dalam gambar ini kalian juga harus tahu what is going on. Apa sih? Kenapa nih si Mbak nangis? Baru settingannya, where, di mana? Kalian harus lihat detailnya. Nah, si Mbak ini lokasinya di mana nih dia?
Ada gambar apa tuh di background-nya guys? Ada pesawat. Nah, artinya apa tuh? Pesannya apa? Nangis ketinggalan pesawat. Benar. Ada let him go, we have target of life. Benar. Bisa tuh. Bisa dibuat lebih short lagi. Let him go. Let him go. Kayak gitu. Jadi bisa kayak puisi jadinya. Oke. Aku lihat dulu ya. Rangga tumpu cinta ya. Harus meninggalkan orang yang dicintai. Nah, berarti kalian udah ngerti kan semua konsep-konsep copywriting-nya itu apa? You are telling a story, and whatever story itu sebenarnya itu terserah kalian. Dari gambar-gambar yang tadi aku kasih sebagai contoh, itu sesuai dengan interpretasi kalian sih. Ada yang menurut kalian sedih karena ini, atau senang karena ini, ya terserah. Atau yang sedih mau kalian plesetin juga boleh. Intinya satu, tujuan, oke? Kita sekarang buat praktis satu, mau nggak sih? Mau nggak guys? Kita praktis satu lagi. Oke? Aku bakal pilih gambar apa dari contoh-contoh tadi, baru kita latihan bareng ya. Gambar atas lagi dong, yang ngomong. Ya, yang ini. Yang anak kecil. Tapi udah dibahas belum sih soal perbedaan copywriting dan content marketing ya? Oke. Itu ntar aku jawab ya, Tati. Bentar ya. Oke. Untuk sekarang, cus, kita coba. Nah, ini gambarnya si anak kecil nih. Tuh. Kenapa? Kalian harus lihat detail ya. Dalam sebuah foto, walaupun simple, cuma foto sebuah anak, tapi detailnya banyak. Kalian lihat mata dia kecipit. Ada masih banyak apa, baru rambutnya kan, baru kalian lihat ada berapa, ada yang bolong. Itu semua adalah bagian dari cerita. Benar, matanya biru. Ini yang ada namanya Sylvia, ada yang nanya, Kak, dari mana kita seleksi hasil brainstorm kita yang benar-benar tepat untuk dipakai sebagai copy? Kita tes. Nah, ini momennya yang kita testing. Jadi, kita nggak bakal tahu copywriting kita ini berhasil atau enggak kalau nggak kita test it out, you know. Kita tulis beberapa, karena dalam satu gambar itu biasanya ya, aku bisa nulis copywriting sampai 4-5 sih, minimum banget pilihannya. Jadi kita ngerti kayak, mana sih yang lebih cocok gitu. Oke? Now, ini gambar, anak apa? Anak bule, anak kecil bule. Giginya ompong, dia pakai baju biru, kancingnya ada 2. Ini detail dari semua gambar. Oke, balik lagi dari informasi yang kita pelajari tadi. What is our product? Oke, tissue. Oke, who is it for? Nah, sekarang kita tahu who is it for karena di gambar ini anak kecil. Berarti tugas kita di sini untuk memperbaiki situasi di dalam foto ini. Jadi kalian harus mengimajinasi kalau ada anak bayi nangis, anak kecil nangis, apa sih yang kita harapkan terjadi setelah itu? Ya dia berhenti nangis kan? Benar kan? Ada nggak sih yang suka cuma anak nangis dong gitu, pengen mereka yang diam? Nah, dengan informasi itu, what would you guys do dalam situasi yang misalnya ini ada bayi nangis dan kalian cuma ada tisu? What would you do? Start from there, coba. Brainstorm aja. Oke, yang aku bacain ya, banyak yang nulis. I like this one. Mommy, don't let her tears dry out. Nah, kenapa aku suka yang ini? Mommy, tuh, jelaskan, who is it for? Tisu ini untuk ibu-ibu di luar sana yang lagi rempong, anaknya nangis kayak oh my god, ini gimana nih anak gue nangis, oh my god, diam deh, bikin malu atau apa, tuh panik ya. Mommy, don't let her tears dry out.
Ya, jangan biarkan, basically kita memberitahu ibu-ibu tuh, Pak, aduh anaknya jangan dikasih nangis mulu dong, kering tuh air mata, diluap dong. Gitu. Jadi bisa main emosi dari segi mamanya. Buat mainan dari tisu. Ini ada lagi yang dibuat. Wipe your kid's broken heart with Sasa tissue. Simple and to the point. I like that one. Rayu dengan memberikan makanan. Rayu dengan memberikan makanan. Kalau rayu dengan memberikan itunya udah oke. Tapi makanan, kita harus balik lagi di konteks sih, fotonya ada nggak makanan? Nggak kan? Jadi harus pay attention dengan gambar yang dikasih. Jadi nggak boleh gambar sama kata-kata tuh terlalu 180 derajat beda. Harus saling melengkapi. Oke? Oke. Nah, 5 menit ya guys, aku kasih untuk buat copywriting dengan gambar yang ini, tapi jawabnya harus dengan format yang tadi dikasih ya, nama, asal, sama jawabannya, oke? 5 minutes from now. Ya. Oke, mari kita baca. Oke, ini ada beberapa ya, aku random pilih. Dari Yohana Tanggerang, berikan si kecil ketenangan dan kelembutan dari kami. Nah, I like that one. Kenapa? Kita nggak perlu memberitahu mereka, tisu ini tuh lembut, tisu ini bisa. Tapi dengan secara itu ya produk tisu ini. Karena kalau dari Instagram kita ngomong tuh bukan sebagai produk ya guys, kita kan ngomong sebagai manusia ke manusia yang lain. Jadi nggak harus selalu kita bilangnya dengan Kleenex setiap momen akan lebih nggak harus gitu. Oke, aku baca lagi. Ini ada Salsabila Jakarta, Tears Away with Mommy's Touch. Ini juga oke, karena kita memberikan, oke. Jadi iya, emang kita mempromosiin produk tisu ini, tapi tisu ini juga nggak akan berguna kalau bukan seorang ibu yang memakainya. Oke, jadi we are giving the power back to the mom. Jadi kita memberikan pujian pada seorang ibu, kayak, nah kalau ibu yang pintar tuh pakai ini, secara nggak langsung ya kita memberikan ide itu ke target audience kita. Nah yang ini nih juga oke nih, dari Faza dari Kediri. Mama, tisu yang lembut beli di mana ya? Aku capek nangis. Nah ini lucu, karena ini udah diplesetin banget kan, gambarnya tuh bule,
nangisnya tuh kayak benar-benar nangis dramatis, tapi diplesetin kayak, mama tisu yang lembut beli di mana ya? Aku capek nangis. Atau bisa kita lebih level up lagi, aku tuh capek gitu. Nggak usah dikasih nangisnya karena ya. Ini juga oke nih, Nanto dari Jogja. Bunda capek nyuci baju anak yang kotor karena dia nangis, biarkan aja tisu lembut, selembut kasih bunda. Nah, itu juga bagus tuh. Singkat tapi tetap puitis gitu. Tadi ada yang nanya, gimana sih cara menentukan target audience ya, biar kita tahu cara milih sebuah kata-kata. Balik lagi, tadi, the what, the why, the how, itu semua. Jadi kita tahu, misalnya gambar ini ya. Gambar ini kalau misalnya mau kalian promosiin, kalian mempromosinya kemana? Indonesia. Indonesia itu kan luas ya guys. Indonesia bagian mana ya? Kayaknya kalau tisu lebih gampang kalau di area yang banyak keluarganya. Jadi mungkin kita pilihnya kota besar. Contoh, Jakarta ya. Jakarta tuh nggak semua tempat juga bisa dibuat sebagai target market kan. Nah, kalau jualan tisu itu ingat lagi the what, the why, the how-nya. Harga tisu itu berapa guys? Oh, nggak kedengaran ya? Ada suaranya? Tes. Ada. Oke. Nah, informasi yang kita harus tahu tentang sebuah produk itu, yang tadi aku ulangin lagi ya, the what, the why, the who. Harga kan harus termasuk ya. Jadi yang tadi aku taruh di PowerPoint itu ya, itu cuma contoh ya. Sedikit contoh. Tapi kalian bisa gali lagi, apalagi informasi yang kalian bisa cari tentang sebuah produk ini. Misalnya harga. Sebuah harga itu penting. Kalau kalian mau menjual sesuatu yang solid ya. Kenapa? Cari tahu harga itu bisa ngebantu kita untuk membuat cerita lebih akal. Misalnya, kalian mau promosi handphone iPhone. Tapi cara kalian promosi handphone iPhone itu cuma bilang, nih pakai, gitu. Ngerti kan? Kenapa? iPhone itu harganya berapa? Nah, berarti sifat pembeli iPhone itu berarti yang udah misalnya, lebih mengerti brand. Karena Apple itu kan, karena harganya tingkat tinggi, kita langsung otomatis middle to up. Bahasa middle to up berarti bisa lebih bervariatif dong ya. Ini asumsi market. Oke. Jadi tisu tuh banyak ya. Ada tisu Kleenex, ada tisu apa lagi itu kalau di supermarket. Misalnya kalau tisu yang harganya ASR. Itu kalau tisunya yang harganya 100.000 berapa gitu cuma tisu. Kita kan berarti udah tahu ya itu middle target market. Middle target market itu kira-kira siapa tuh yang yang berpenghasilan segini dan yang udah kerjanya middle ground begini, tapi seorang ibu juga, mereka tuh sukanya begini gitu. Jadi dari situ kita tahu indikator ini kata-katanya cocok nggak ya kalau untuk ibu-ibu. Tapi jenis ibu-ibu gimana? Ibu-ibu gaul, bisa nih aku plesetin. Tapi kalau ibu yang lebih konvensional gimana? Mungkin lebih puitis aja, lebih direct. Kayak tadi kan ada untuk bunda-bunda kayak gitu. Guys, sorry. Kalau ada yang lagi speakernya buka, di mute dulu ya. Tadi ada agak gimana gitu, takut mengganggu yang lain. Hearing the crying. Ini lucu nih dari Gabriela Rosa. It's okay to cry, dear. You don't mess mommy blouse up. Nah, kalau bayi nangis, ingat bukan air mata aja kan yang jatuh. Ingus guys, ingusnya banyak. Jadi kalau kita gendong bayi, pasti baju pasti kotor. Jadi itu benar.
kegunaannya. Daripada itu blouse jorok nih, lap deh pakai tusuk. Oke. Bagian gambar yang bawah boleh nggak? Oke. Oke guys, coba latihan lagi ya yang ini. Oke, ini aku kasih contoh ya. Kalau yang ini kayaknya, ini kan gambarnya kan black and white, baru dia agak sinematis, baru cowoknya pakai suits gitu kan. Jadi coba kalian kali ini produk. Gimana tuh? Cara kita menjual produk tapi nggak boleh nge-mention produk. Gimana? Kalau aku ngelihat gambar ini ya, aku tuh di otak aku tuh kayak ngelihat film-film kayak Pretty Woman gitu yang kayak cowoknya ditinggal di altar gitu. Jadi kalau aku ngelihat foto ini, aku bakal nulis kayak I wish you were here with me. Nah, itu jadi tulisan di gambarnya. Terus captionnya bisa aja kita buat we are always here with you, ya kan? Kita akan selalu di sini untuk kamu. Kita siapa? We itu siapa? Produk kita penjual. Oke? You siapa? Ya, you ya target market siapapun yang akan baca ini. Oke? Jadi aku ulang. Kalau ini copywritingnya aku bakal buat di gambarnya kayak memes ya, aku bakal buat I wish you were here with me. Dalam caption Instagramnya aku bakal buat we're always here with you. Oke, itu salah satu contoh aja. Nathan, your suits does not suit your tears, so then don't let your tears ruin your style. Ini bisa kita bikin simple lagi ya, karena ini lucu nih. Jadi intinya kita nggak mau hancurin jasnya kan. Jadi jasnya itu nggak cocok sama air mata, gitu. Sama style. Jadi jangan nangis intinya kan. Kita ini bisa dibuat simple lagi daripada dibuat your suits not suit with your tears panjang kan. Mending langsung tears is not your style gitu. Atau langsung buat aja di captionnya kayak don't let this ruin your style. Atau kayak let us help you clean your style. Begitu bisa lah. Pokoknya tanpa harus memberitahukan orang ini pakai tisu gitu ya. Bisa. 500 Days of Men. Ini ada dari band Pontianak, dia nulis semua kerja keras kita hingga posisi terbawah dalam hidup kita akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah di masa depan. Oke? Nah, band itu bagus, emosinya udah dapet, cuma kosak pengaturan kalimatnya tuh ada lebih complicated ya guys daripada bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia tuh dia panjang, kalau bahasa Inggris tuh dia lebih kayak direct gitu loh kadang. Nah kalau ini kita bisa edit lagi ya. Ini tadi band dari Pontianak nulis sebuah kerja keras kita hingga posisi terbawah dalam hidup kita akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah di masa depan. Kita bisa aja buat jangan tangisi masa lalu, masa depan akan selalu lebih indah kayak gitu. Nah, tapi kita nggak harus ngasih tahu indah, sugestif ya, mengsugesti kalau masa depan itu lebih indah kalau air mata itu udah disisihkan dengan produk tisu kalian. Ini dari Kansa sama Rinda, emotion is genderless, you can be sad and be a man. Ini juga bagus. Jadi kayak kita memberitahukan ke orang tuh secara nggak langsung ya, kita ngasih tahu ke orang, karena emotion itu genderless, emotion itu tidak ada sebuah itu cowok atau cewek,
secara nggak langsung kita juga bilang ya yang pakai tisu ini ya semuanya yang perlu, nggak harus cewek, nggak harus cowok. Kalau lagi sedih, kalau lagi apa ya pakai tisu ini, gitu, sugestinya, oke? Oke. Ini pada bagus semua copywriting-nya, I love it. Nah, untuk selanjutnya ada nggak yang mau ditanya spesifik? Biar aku ngulang lagi. Halo, Ci. Ya. Suaraku jelas gak? Oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang udah kita saring tadi. Mungkin boleh aku aja ya, Ci? Sorry. Oke. Ini ada dari Navia di Pekanbaru. Kak, copywriting kalau pakai media TikTok gimana ya yang lebih efektifnya? Kalau TikTok apalagi ya? Kalau TikTok itu sama dengan kalau nulis Twitter, jadi harus singkat, padat, lucu. Kalian harus tahu TikTok itu platform di mana orang tuh nyari escape ya. Mereka tuh nyari hiburan. TikTok itu nomor 1 adalah entertainment, cari hiburan. Jadi banyak nggak sih ngelihat kalau yang udah TikTok video yang udah masuk di FYP-nya, for your page-nya, itu selalu kebanyakan dia walaupun udah ngomong, dia ada subtitle-nya lagi, bukan subtitle sih, dia ngomong apa, teksnya juga ada. Jadi kayak penekanan dari pesan dia. Biasanya di TikTok itu yang efficient tuh yang kayak gitu. Maka katanya yang keywords itu kata kunci. Capek, penat apa gitu, diulang-ulang gitu. Tapi kalau untuk TikTok ya, dan itu juga tergantung kalian memang mau serius atau enggak. Karena TikTok itu elemennya banyak dari musik yang kalian pakai. Musik itu lagi tren nggak? Musik yang mau masuk di FYP nggak? Baru filter yang kalian gunakan. Dari situ kalian udah tahu. Ini harus pakai penjelasan panjang-panjang atau enggak ya? Tapi kalau TikTok ya, most of the time, singkat deh. Singkat dan banyak pop-popnya gitu. Ngerti kan ya kalau apa sih singkatnya? Jadi kalau TikTok, tapi ya guys, don't take it too seriously. Kayak TikTok itu dimana dunia plesetan akan sukses, and that's why I love it. Kayak, don't take it too serious. Kalau mau benar-benar promosi pakai TikTok ya, antara kalian harus bener-bener super gak jelas, itu yang bakal bener for sure bakal naik, atau yang super emotional. Jadi kalau mau TikTok nggak boleh. Next question. Oke, next question. Nah, ini mungkin ada berhubungan juga dari Bella di Trenggalek Team. Halo Kak, salam kenal. Mau tanya, kalau dari segi pemilihan bahasa untuk copywriting memang wajarnya dengan bahasa gaul sehari-hari, atau sebenarnya bisa kalau pakai bahasa baku, atau justru lebih aneh kalau pakai bahasa baku? Kadang perusahaan masih punya mindset bahwa bahasa baku itu membosankan dan kurang engage aja kalau diterapkan di copywriting. Mohon penjelasannya Kak. Gitu. Nah, ini balik lagi tergantung apa yang kalian jual dan kalian mau jual ke siapa gitu. Nah, definisi bahasa baku itu apa sih? Sebenarnya kalau mau misalnya ya pakai puisi zaman dulu. Ingat, kalian semua nonton Ada Apa Dengan Cinta kan? Ingat nggak sih si Cinta suka banget buat referensi puisi dari siapa? Ada yang tahu jawabannya? Puisi siapa nih yang dia suka pakai? Nah, aku nggak akan ngasih jawaban. Kalau kalian tahu bagus, kalau nggak tahu ya udah. Nah, puisi itu sifatnya kan emang baku ya. Nah, baku itu bukan berarti ngebosenin gitu.
Tapi tergantung yang pesan yang kalian mau sampaikan itu apa. Nah, jadi misalnya, ingat ya, bahasa baku itu bisa juga diplesetin. Nah, jadi kalian kalau mau balance ya, ada keseimbangannya. Misalnya, kalau gambarnya udah super modern, bayangin aja, misalnya kalau gambar anak ABG ya, yang high di semua puisi Karel Anwar misalnya, atau quotes dari Ayu Utami misalnya, itu bakal bisa lucu karena dia benar-benar bertolak belakang. Jadi orang kayak, hah, ini Gen Z gaul banget, udah hadis banget, tapi kenapa kata-katanya baku gini ya? Jadi itu adalah kesempatan kalian untuk stand out gitu. Itu ingat ya, pemakaian kata-kata sama visual harus saling berdekatan. Tidak bisa kalian pakai gambar apa, kalian bacaan juga nggak nyambung gitu. Nyambungnya itu dari foto ini akan bisa lebih di enhance, lebih dikuat lagi poinnya dengan caption kalian. Dan ini emang kalian harus lebih banyak lihat, lebih banyak baca, lebih banyak cari contoh. Sesimpel nih ya guys, sesimpel ini nih latihan. Kalau kalian mau latihan copywriting, yang paling gampang tapi paling susah juga, how to set your own online profile dating. Iseng aja. Kalau kalian mau setup misalnya ya, Tinder misalnya, apa sih yang bakal kalian tulis untuk mendeskripsikan diri kalian? Latihan dari situ. Apa yang mau kalian ceritakan tentang diri kalian? Nah, proses itu tuh sama dengan kalian mau ceritain produk apapun. Kalau kalian udah bisa ngeceritain buat copywriting yang sangat efisien, then you can do whatever copywriting with whatever product. Okay. Next question? Yeah. Oke, next question ini dari oke nih deh. Ini dari Gary di Semarang. Nah, Kak, boleh nggak diberikan contoh copywriting yang salah? Atau lebih bisa nggak copywriting itu salah gitu? Definisi salah itu dulu sih apa? Kalau aku sih percaya sebenarnya tidak ada copywriting yang salah, cuma salah target market banyak gitu. Jadi misalnya kalian mau jual, nih ya, contoh paling obvious. Misalnya kalian ada mau promosi hijab, merek hijabnya Hijab Chic, ada kan websitenya Hijab Chic. Nah, tapi caption yang kalian pakai itu captionnya yang mungkin let's say terlalu wild ya, kayak wanna wear this will make you extra cool, yang nggak masuk akal gitu. Kenapa? Itu contoh copywriting yang bad karena tidak cocok dengan brand seorang hijab chic. Nah, kalau seorang hijab chic itu pertama harus apa? Modesty, harus anggun. Maksudnya kayak general idea-nya ya, general keywords-nya. Jadi kalau pemakaian kata-katanya tidak menyampaikan brand tersebut, ya it's a bad copywriting. Kenapa? Berarti nggak akan sampai target market yang kita mau gitu loh. Misalnya kalau kalian sesimpel yang tadi aku bilang awal-awal ya, kalian kalau lagi suka sama seseorang, misalnya ya, ini orang sukanya nonton anime, tapi kalian diskusiinnya pakai bahasa sinetron, nyambung nggak? Nggak kan? Nah, ya gitu sih. Next question, Phil. Oke, and then ada yang nanya dari Salma di Jakarta. Bagaimana cara mengukur kemampuan copywriting supaya mampu jadi freelance copywriter, Kak? Gitu. Kalau aku dulu pas baru-baru mulai jadi copywriter ya, aku banyak nanya sih. Kalau sebelum mulai aku juga banyak ngasih contoh writing aku, at least ke teman-teman dulu. Nah, kita tahu kita ready atau enggak pertama.
kayak tadi, misalnya kita udah menyampaikan sedikit banyak 2-3 elemen dari apa yang mau kita jual. Kalau misalnya belum, ya berarti bukan langsung mikirnya kita copywriter nggak bisa jadi copywriter ya. Itu berarti intinya ya kamu harus bisa latihan lagi untuk menulis lebih banyak lagi atau lebih detail lagi gitu. Tapi mulai dari nulis sesuatu. Nah, ini udah nulis sesuatu, kalian harus udah dipikirin, oke, misalnya ada kalian mau nulis surat Valentine, kalian mau ngasih ke teman kalian. Kalian riset dulu kan, cari tahu dulu, teman aku tuh sukanya warna pink, sukanya hal-hal yang berbau misalnya K-drama. Dia juga suka yang simple-simple nih. Nah, dari 3 informasi ini kita udah tahu, oh kalau dia suka pink berarti aku cari kartunya pink deh, berarti oke. Dia suka. Pemilihan kata-katanya kita udah tahu kan. Dari situ kita udah makin pede kayak oke, aku ngerti nih nulis ini untuk orang A. Oke, let me try untuk nulis untuk tipe orang yang B. Nanti udah B selesai. Oke, aku mau tulis untuk tipe orang C gitu. Makin banyak target market yang kamu bisa tulis ya, yang kamu bisa sampaikan ya, berarti kamu makin matang jadi copywriter. Karena sifat orang itu, ingat ya guys, orang itu semua berbeda, walaupun misalnya kita semua rambut hitam, umurnya kita semua sama, tapi kelakuan, kesukaan kita, tabiat kita kan semua beda. Jadi itu yang harus. Next question. Mungkin ini pertanyaan lebih spesifik ya, Ci, dari Jessica di Bekasi. Apa aja unsur yang paling penting atau strategi apa untuk copywriting yang closingnya untuk penjualan makanan, terlebih lagi untuk dine-in di masa pandemi gitu, Ci? Oke. Kalau pandemi itu masalah paling besarnya apa sekarang? Yang bikin orang was-was nomor 1 apa? Virus? Ya, virus itu didapatkan kemungkinan karena apa? Kurang kebersihan. Kita selama COVID ini kita kan lebih gila ya, kayak sanitizing, kalau mau jual makanan, kita harus ngasih tahu ke orang. First and foremost, ya. Jadi kita ngasih tahu ke orang, oke, di closingnya kita bisa aja buat PS gitu ya, PS gitu. Setelah kita udah bilang special limited edition ayam geprek pakai, let's say ayam geprek tapi pakai saus mentai, nah lo aneh kan, tapi ada deh yang jual kayak gitu. Tapi di bawah kita taruh kita selalu mengikuti peraturan, kita selalu mengikuti protokol ketat gitu. Kayak gitu aja. Udah menandakan ke calon pembeli, oh ini semua udah bersih, plastiknya ketat, mungkin udah pakai safety plastik itu, oke, aman. Karena pandemi tadi kan, pandemi itu pokoknya nomor 1, paling takut kita, kadang ada nih super sensitif, super aneh ya, udah diikat satu plastik dia tetap sensi, kayak plastiknya kok 1 aja, terus kenapa diikat gitu aja, kenapa nggak pakai ini, nggak pakai ikat itu, emang parno ya kan. Jadi untuk wanti-wanti keresahan seperti itu kita udah kasih PS, protokol hygiene semuanya dijaga. Nah, dan jangan lupa juga emang harus dijaga ya kalau kalian ada yang jadi F&B owner di sini. Produknya juga harus cocok dengan copywriting kalian. Jangan ntar jualnya udah menjanjikan itu bersih tapi kalian ternyata bungkusnya pakai koran. Nggak boleh gitu juga ya. Oke. And then next question dari Gita di Bali. Kak, biar gak stuck biasanya ngapain sih buat latihan nulis kalimat yang catchy gitu? Biar gak stuck ya. Nah, kalian kalau lagi ngerjain sesuatu atau kalian ada tuh siapa nih di sini yang udah mau ngepost Instagram, tapi sebelum ngepost
udah natepin handphone 10 menit, udah natepin aja nggak ngapa-ngapain, udah apa ya, terus latah deh nonton YouTube. Banyak nggak yang kayak gitu, langsung bingung mau nge-tap apa. Nah, kunci pertama kalau lagi stuck ya, writer's block, stop whatever you're doing gitu. Kalian jangan maksa lagi, udah stop aja. Hal pertama yang harus kalian lakukan itu adalah, ini bakal aneh sih aku bilang, tapi benar-benar tutup mata, count to 8. Karena lagi di dunia sosial media sekarang yang semuanya dituntut, semuanya harus cepat. Kalian belum ABC aja udah disuruh Z mana. Nah, tapi cara otak kita berpikir itu nggak bisa disuruh buru-buru. Makin kita suruh otak kita cepet dong, makin lambat ironisnya. Jadi kalau tiap ada writer's block, tutup mata, kalian bilang ke diri kalian, oke, nggak bisa ya, kenapa sih nggak bisa mikirin ini, harus ngomong ke diri sendiri. Ini nulis sama meditasi hampir sama ya, karena nulis itu butuh otak yang sangat fokus, stabil. Kalau kita lagi baper, lagi nggak jelas, bisanya nulis itu complain letter, bukan bisa promosi. Dan cari sesuatu tuh yang emang bikin kalian lupa dengan masalah sesaat. Kalau lagi sumpah ya, apa sih itu? Apapun itu. Nonton Netflix tiba-tiba bentar, atau nonton TikTok apa, sementara gitu, sementara aja. Kalau aku hobinya suka bersih-bersih file di komputer kalau lagi rempong. Hapus semua data, udah kayak, oh aku udah ngerapin otak nih, kayaknya aku udah ready deh untuk nulis balik gitu. 1, oke? Next question. Next question ini dari Sasmita di Kebumen. Apakah Cici punya rekomendasi channel seperti akun Twitter atau Instagram yang bisa kita jadikan contoh atau referensi untuk belajar copyright? Kalau for now, sebenarnya apapun itu yang kalian suka itu udah bisa jadi panduan kalian sih, karena target audience kalian itu kan orang yang kalian follow dan yang nge-follow kalian ya, untuk kita mulai. Dimulai dari environment kalian, dimulai dari teman-teman kalian, dimulai dari siapa sih yang kalian suka nonton, dengerin, atau baca. Nyari inspirasi untuk copywriting itu nggak harus dari account Instagram. Bisa aja dari lirik lagu dangdut. Bisa aja dari omelan orang tua kalian tulis. Inspirasi itu tidak terbatas hanya di Instagram. Misalnya dari komik zaman dulu kalian, ini lucu nih, aku mau pakai caption yang ini, biar aku bisa edit jadi untuk jualan ini. Bisa aja. Jadi jangan terlalu terbatas nyari contoh dari sosial media. Karena kalau udah ada di sosial media, berarti udah dipakai dong. Kenapa harus dipakai lagi? Ngerti kan? Harus nyari sesuatu itu yang di luar dari area yang bakal kita promosiin. Jadi misalnya mau promosi tentang makanan, ya kan? Coba Google search aja sih guys, random Google search. Misalnya sekarang yang lagi tren apa sih, makanan apa? Let's say ya, kopi susu lah. Kita bingung nih, aku mau ngomongin apa ya tentang kopi susu. Cari tahu aja pertama-tama sejarah kopi susu. Kenapa kopi harus pakai susu? Kenapa pakai susu? Kenapa kopi dipanggil nama kopi ya? Itu dari mana? Itu random search aja. Dari situ kalian udah ngerti kayak, oh ini kok aneh ya informasinya. Oh bisa nih aku pakai gitu. Random, super random. Jadi kalian jangan ngebatasin diri gitu kalau mau cari tahu sesuatu. Kalau mau nyari makanan ya ke website makanan, ya ke akun makanan, nggak apa-apa. Kalau mau menceritakan tentang makanan itu bisa aja dengan apapun. Misalnya ya cabai, pedes kan kalau cabai itu. Apalagi kalau ayam geprek yang ada level pedesnya sampai level 10. Nah, kalau kalian pas makan cabai yang pedes banget, itu lidah kenapa? Itu apa yang terjadi dengan lidah kalian? Terbakar. Jadi
bisa aja dari situ kita ambil inspirasi. Cabai ini lebih pedas dari menu tetangga. Sesimpel itu. Tapi orang udah ngerti ya pedas nih, ini cabai emang pedas. Next. Pak Citan, apakah teknik copywriting dengan mixed language itu efektif, Ci? Balik lagi tergantung dengan target market yang mau kalian target. Kalau misalnya Gen Z, menurut pengalaman aku kalau dari umur 16 sampai 27 mix nggak apa-apa. Karena emang kita setiap hari tuh ngomongnya gitu. Siapa yang di sini punya teman kalau ngomong itu selalu diisi dengan which is ya nggak setuju aku ya. Banyak banget ya. Padahal cara penggunaan kata which is tuh nggak kayak gitu. Atau banyak orang yang selalu pakai ya actually itu kan bisa ya, atau ya basically itu gini-gini. Padahal nggak tahu penempatan kata nyambung gitu loh, jadi nggak awkward. Dan kita mau menjelaskan sesuatu kayak aduh dimulai dari mana ya, nggak apa-apa, coba aja kalian mulai which is bad atau iya ini actually gini-gini, nggak masalah, dimulai aja dengan sesuatu, nggak apa-apa gitu. Tapi ingat lagi tergantung kalian mau ngomong sama siapa gitu. Kalau kalian target marketnya ke bapak-bapak ya, ke bapak-bapak kita, mixed language, ya Allah. Kadang pakai satu bahasa aja, miskom ya sama orang tua, apalagi mixed language, kebayang nggak itu? Oke. Terus Ci, ada nih pertanyaan dari Tova di Sumut. Tips buat foto copywriting, Ci, gimana Ci? Sorry, Fran, apa tips untuk apa? Tips buat foto copywriting. Kalau misalnya kalian di sini semua fresh ya, belum pernah kerja jadi copywriter. Kadang bingung kan ya kalau mau ngelamar kerja atau mau dapet project, tapi nggak ada contoh karena nggak pernah punya project sebelumnya. Nggak apa-apa. Tergantung misalnya kalian kalau mau ngelamar kerja jadi social media manager khusus food and beverages. Nah, portfolio kalian itu simple. Kalian ambil aja contoh-contoh foto editorial yang udah bagus ya. Atau kalian foto sendiri makanan itu. Kalian buat sendiri captionnya. Tapi kalau bisa, kalian desain bagus gitu sih. Kayak Instagram tahu kan, 369. Kalian kirim ke potential klien kalian atau siapa, 369 foto captionnya. Kasih contoh ke mereka. Walaupun aku belum pernah punya klien, tapi aku bisa kok nulis. Buktinya ya ini tulisan aku. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya kalian mau nyari kerja, kalian riset tentang perusahaan itu, kalian ambil foto dari foto perusahaan itu, dari website mereka, dari Instagram mereka, dan buat versi kalian. Buat versi cerita kalian tentang perusahaan itu. Jadi, secara nggak langsung kalian udah ngebuktiin ke mereka, aku bisa kok. Dan aku bisa ceritain lebih banyak lagi kalau kalian ngasih aku kesempatan ini. Nah, ini buktinya ya. Ini latihannya. Langsung kasih dah. Gitu. Karena dulu aku pas pertama kali nyari klien ya, sempet nggak pede sih. Karena semua orang udah punya portfolio, aku nggak punya portfolio. Tapi aku beraniin aja, aku kirim. Aku stalking. Kalau dulu cuma si Facebook ya, aku cari taunya orangnya siapa, aku kirim email, sampai akhirnya dari, wow, dulu aku kirim email sampai 50-60, yang bales akhirnya 1. And my first job as a copywriter akhirnya, dan dari situ jadi continue lagi. So don't be afraid to send them email of your portfolio. Walaupun itu hanya portfolio we call it portfolio fiksi. Tapi kan itu memang contoh kerjaan kalian, jadi nggak apa-apa. Next question, Phil. Oke. Nah, terus ada nih dari Besti di Medan. Mau ngeliat gimana ya? Kalau akan copywriting aku sekarang kan company profile, company report, jadi banyak kerjaan sebenarnya confidential, jadi nggak banyak aku posting. Yang aku posting di Instagram aku itu sesuatu yang what I like, karena
banyak project copywriting yang aku ambil tuh harus dibedain ya. Kalau job and your passion. Kalau job ya job, we do it because it pays the bills. Karena ya namanya kerja jadi copywriter ya, kalau nggak ngambil project tulis ya bukan copywriter. Tapi yang lihat dari pekerjaan susah kalau kita naruh portfolio misalnya makanan, kita nggak tahu cara, belum ngasih contoh makan semua jenis makanan gitu loh. Tapi aku pengen orang yang ngeliat page aku tuh tahu intinya aku bisa nulis sesuatu apapun itu, anything. I can write something funny, I can write something scary. Jadi kalau sebagai copywriter itu ya sebenarnya guys, most of the time kita jual diri. Kita jual karakter kita sebagai seorang storyteller. Karena tulisan itu subjektif, ya kan? Tapi karakter stays. Jadi kalian kalau mau mulai promote diri kalian sebagai storyteller ya, enggak hanya sebagai copywriter, sebagai storyteller. First you have to know keywords apa tentang diri kalian yang kalian sama dengan produk apa yang bakal kalian nanti promote. Karena orang mikir kan, kalau kamu nggak bisa jual diri kamu sendiri, apa yang bakal bikin kamu bisa jual barang saya? Simple kan? Oke. Terus nih ada yang nanya nih, Ci. Dari Arik from Batang. Bagaimana sih Kak tips buat copywriter pemula yang baru mulai jadi copywriter agar bisa konsisten, dan apakah copywriter bisa dijadikan kerja sampingan? Pasti bisa, definitely bisa. Copywriter bisa full time, bisa part time, tergantung kamu sebanyak apa nge-push pekerjaan ini. Kalau untuk newbie copywriter biar konsisten, sesimpel nge-post tiap hari, mau di feed, mau di story, tapi tentang sesuatu yang bukan yang out of your comfort zone sih. Misalnya, tren sekarang apa? Berita apa yang lagi hype. Nah, misalnya kalau sekarang ini, kalau kalian baca berita, nonton apa semua, lagi banyak kekerasan yang terjadi di Amerika kepada komunitas Asia. Udah dengar belum beritanya? Nah, kalian bisa aja cari berita misalnya dari New York Times atau BuzzFeed. Kalian skrip secara emosional, apapun itu, yang penting bisa melatih kalian untuk menggunakan kosakata yang baru. Nah, besoknya kalau kalian misalnya lagi makan aja gitu kan, kadang kita kalau nge-post story enak, gak enak, ini ayamnya garing. Nah, daripada kita nge-post untuk yang begitu, gunakanlah satu kesempatan untuk benar-benar mendeskripsikan sesuatu yang kita alami dengan panjang, agak sedikit panjang sebagai format caption gitu, kayak ayam yang aku makan hari ini lebih garing dari candaan mantanku. Nah, yang kayak gitu-gitu bisa dibuat semangat. Jadi konsisten kalian latihan tiap hari. Kalau kalian bener-bener misalnya mau jadi copywriter food and beverages atau fashion, tiap story yang kalian posting itu, kalau menurut kalian bagus, kalian taruh aja di highlight ditaruh di highlight di IG story kalian. Jadi dari situ kalian bisa ngeliat, wah dalam seminggu aku bisa nulis segini banyak dan progres aku banyak juga ya. Aku sekarang udah bisa tahu kosakata lebih banyak, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Korea, terserah dah. Yang penting tiap hari ada. Practice ya, Ci ya. Practice every day and make it fun. Jangan kayak kalian tuh kayak kalau belajar itu selalu kita diajar harus serius. No, it can be fun. Bisa Don't aja make it as pressure ya, Ci. Ya, kalian kalau mau lucu-lucuan, you can even caption untuk ngajak teman kalian, tapi ngajak dalam yang paling kreatif. Siapa nih yang bisa ngajak paling kreatif? Sesimpel itu. Namanya copywriting kan. Copywriting itu kan ngajarin orang atau memberitahu orang what to feel. This is how I want you to feel. I want you to feel sad.
senang, gembira, terkejut. Nggak bisa terbatas dong kata-katanya, ya kan? Oke. Ini tuh maybe last question from me ya, Ci ya. Gimana nih kalau misalkan aku pertama kali dapat project content writer gitu. What step that I have to do gitu, Ci? Oke. Aku share screen bentar ya guys ya. Aku mau ngasih contoh aja, contoh-contohnya. Ya. Oke. Ya. Nah, ini portfolio aku yang tahun-tahun lalu. Ini dari Gojek. Ini nulis tentang bolu-bolu di Medan nih, yang mana? Tuh. Tapi kalau kita nulis bolu ini enak karena ada coklatnya atau kan bosen ya. Nah, kalian lihat aja permainan kata-kata yang aku buat di sini. Tuh. Kayak gini contohnya. Ada bolu gulung dari Naila dengan rasa nanas kejunya. Rasanya mirip kayak indahnya pacaran, ada asam dan manisnya. Ini semua dimulai dari drafting, di draft dulu nih. Ini bolu gulung ini rasanya apa aja? Keju itu rasanya gimana? Coklat rasanya gimana? Bolunya lembut atau enggak? Langkah-langkahnya itu dari situ. Jadi benar-benar buat diagram gitu. Dari situ baru kita mikir lagi, ini gimana ya kalau nyeritain bolu tapi nggak bikin bosen. Oh, kalau yang nggak bikin bosen itu apa? Pacaran. Nggak ada orang bosen pacaran. Nah, kalau bosen pacaran berarti ada apa-apa tuh. Nah, itu kita kaitin cerita tentang dikirim atau fotonya kita cari sendiri, mana foto paling bisa menyampaikan pesan kita. Kalau aku lebih suka kalau soal makanan, aku lebih suka lucu-lucu sih, nggak mau terlalu serius. Karena makanan itu kan rasanya subjektif ya guys, manis di aku bukan berarti manis di kalian juga gitu. Jadi harus penempatan kata-katanya itu harus cari lagi sampai kalian udah kayak pede, oh oke, kata-kata ini nih yang aku bakal pakai. Dari situ kalian baru deh bisa buat kalimatnya. Oke. Contohnya seperti itu sih. Karena dulu, drafting dulu, baru riset. Ada. Jadi kalian harus cari nyamannya dulu. Intinya tapi kalian udah harus tahu segi fungsi apapun itu dari produk atau apapun lah yang mau kalian promosiin. Nah, ini salah satu lagi. Ini kenapa aku kasih contoh artikel ya, biar kalian tahu copywriting itu bukan hanya kayak social media atau nulis-nulis promosi apa. It's also article writing. Basically writer, storyteller, sama aja penggunaan kata-katanya. Nih, di sini kita ada gunakan kata-katanya kan untuk orang di Medan, jadi daripada kita buat kesel, kita pakai kata pala. Nah, kayak gini-gini step-stepnya. Gimana nulis untuk target market kita? Ya, research dulu. Target market kalian siapa? Gitu. Dari situ kata-kata yang aku mau pakai begini. Nah, apalagi misalnya ya, kalau kalian bukan fluent English speaker yang mungkin belum terlalu lancar dalam berkomunikasi di dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa. Nah, tapi tetap bisa nggak aku jadi copywriter, Kak? Kalau misalnya Inggris aku belum lancar, bisa. Gimana caranya? Caranya kalian cari kalimat yang udah selesai gitu, yang udah kalimat lengkap misalnya dari website mana gitu. Terus kalian paraphrase lagi. Nah, di translate ngerjain sesuatu yang walaupun kita bukan masternya ya. Kalimatnya tuh, misalnya dari website ada deskripsi makanannya. This food is made in Southeast Asia from this chef. Kalian translate ke bahasa Indonesia. Udah kalian translate ke Indonesia, kalian translate lagi bahasa Inggris, tapi dalam versi bahasa Inggris kalian. Jadi kayak dia siklus. Itu ngebantu kalian biar ngerti cara pakai kata ini gimana ya gitu. Walaupun kalian belum lancar dalam satu bahasa itu, nggak apa-apa. Jangan biarkan misalnya, jangan sampai kalian nggak pede gara-gara kalian belum lancar bahasa Inggris ya, enggak.
nggak bisa gitu. Kenapa? Karena banyak banget orang luar yang nggak bisa bahasa Indonesia, tapi ngejual barang yang tetap ke orang Indonesia. Jadi kita juga harus bisa pede memakai bahasa Inggris yang sebenarnya juga very limited. Bahasa Indonesia tuh lebih emosional, lebih puitis daripada bahasa Inggris sebenarnya ya, generally. Sorry ya, tadi ada pertanyaan yang aku belum jawab. Tadi ada yang nanya perbedaan dan persamaan content writer sama copywriter. Bedanya, kalau copywriter biasanya kita fokus ke itu ya, yang 2D gitu loh. Kalau copywriter itu, kalau kontennya tergantung apa. Kalau copywriter itu yang lebih simplified gitu loh, kayak harus jual ini, harus ini, harus mau riset yang ini. Nah, kalau content writer, kalian mungkin harus nulis script video kalau konten, karena kontennya itu apa gitu loh. Tapi sebenarnya ya guys, kalau aku boleh jujur, content writer, copywriter, everything is the same. Oke. Kenapa ada nama content writer, copywriter? Biar kalian tuh tahu keahlian kalian itu di mana, lebih di mana. Kalau misalnya kalian lebih mahir untuk promosiin barang, kalian lebih bisa manggil diri kalian copywriter. Tapi kalau kalian lebih nyaman, lebih mahir untuk nulis cerita, nulis dialog, ya mending ke content writer, gitu sih perbedaannya. Oke? Oke nih Cilizi, kita udah selesai nih sesi Q&A-nya. Gak terasa udah 2 jam aja nih. Pokoknya thank you so much Cilizi udah ngajarin kita banyak hal tentang copywriting ya. Ini banyak banget loh tadi yang nonton sampai 300-an orang. Wah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah berpartisipasi pada acara hari ini. Tapi banget. Maaf kalau tadi ada technical difficulties atau maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas, ada pertanyaan yang belum sempat jawab. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa posting copywriting kalian tadi yang latihan tentang Teshu. You guys can tag me at Seeking Yang Muda and tag Soin Yusu juga biar aku bisa kasih revisi atau feedback or anything that you want to ask me, bisa DM aja langsung. Terima kasih sekali lagi untuk Cilizi. Good luck guys. Bye. Bye Ci.